Kira-kira 5 kali 15. Maksimal sih 20 sampai 25 orang. Dia udah berapa lama sih bocor? Sudah sekitar 5 bulan dah. Tahun ini sih. Kalau kemarin-kemarin masih cuma netes-netes doang, tapi sekarang sudah mau ya kayak air terjun. Bisa dibilang kayak air terjun dah. Ya waktu itu pernah saya saat lagi tidur. Awal saya tidur sih nggak hujan. Setelah saya tidur sekitar jam 1 atau setengah 2-an, hujan deras. Ya di situ karena kondisi asrama kayak gitu, ya saya lagi sedang tidur nih. Pas banget lagi di atas tempat yang bocor dan saya juga lupa itu. Ya tiba-tiba ya kayak ada yang netes-netes kata saya. Saya kira ada teman saya yang jahilin gitu. Tiba-tiba aja saya lihat, ya ternyata bocor hujan. Dan bocornya juga nggak cuma netes-netes doang. Ya kayak air mengalir gitu dah, kayak dihidupin keran. Bisa dibilang kayak gitu dah. Ya saya malah bangun, Bu. Ya bangun dibilang kan kalau orang lagi tidur digituin ya, bawaannya kesel juga kan, saya juga kesel. Ya saya kira siapa ini, ternyata hujannya, saya mau kesel sama siapa. Yang nggak mau saya yang bisa saya lakukan ambil ember, tadahin air, udah saya pindah tidur kayak gitu. Ya mau nggak mau pindah tidur kita. Kita ambil ember, kita tadahin, kita minggir cari tempat yang nggak ada airnya. Ya kalau harapan saya pribadi, ya secepat mungkin lah bisa supaya santri-santri di sini lebih nyaman lagi dalam istirahatnya, lebih fokus lagi bisa ngajinya, ya biar nggak keganggu lah, biar lebih maksimal lagi di pondoknya juga. Yang nggak bisa nampung air hujan, jadi bocor ke dalam, jadi membuat karena dari bocor itu ya membuat semuanya jadi terkena gitu. Jadi mulai lapuk dari tiang-tiangnya, dari alasnya juga, karena alasnya saung ini pakai triplek. Jadi karena kalau triplek tuh kena air tuh jadi lapuk kalau kelama-lamaan. Ya jadi ya kalau kita ke saung nih sekarang nih bisa jadi kalau lagi jalan tahu-tahu jebros gitu kan karena lapuknya triplek tersebut gitu. Terus masalah juga buat di bawahnya, karena bawahnya kita nggak ada alas lagi kan selain langsung ditopang sama bambu, jadi ya mau nggak mau rayap jadi hinggap di situ buat makan bambunya. Jadi ya pernah tuh waktu itu kita waktu lagi sholat berjamaah ya di sini, waktu kemarin tuh pernah waktu lagi sholat maghrib kalau nggak isya gitu, waktu lagi sholat ya tiba-tiba waktu lagi rokaat kedua kita pernah tuh lagi sholat tiba-tiba jebros itu saungnya sedikit jebros sampai posisi sholat tuh kayak gimana gitu, miring gini. Jadi kayak ya Allah gitu kan. Yang sholat juga apalagi pas waktu sujud kan, yang imamnya kan karena jebrosnya di tengah nih karena keberatan beban, yang imamnya waktu sujudnya jadi gitu ya, pokoknya ya nggak bisa dibayangin lah pokoknya kayak gitu. Pernah waktu itu waktu sholat saking udah ininya kan keberatan beban, karena waktu itu kita sering pakai ini buat sholat ya. Buat kondisi sekarang sih kayaknya nggak bisa kepake. Kalau untuk kegiatan-kegiatan atau untuk sholat, untuk apalah gitu, cuma bisa dipakai buat paling ya untuk anak santri buat gimana ya, buat ngapal sendiri gitu, buat tempat menang gitu. Jadi kalau buat kegiatan, buat sholat, buat tempat menghafal jadi nggak bisa gitu. Buat kegiatan apapun jadi nggak bisa karena ya lantainya sudah nggak layak lah, sudah nggak nyaman gitu, nggak kuat. Jadi ngeri juga kalau kita buat kegiatan ke situ. Ya hancur ini karena kena bocor. Jadi lapuk juga dia batanya karena bocornya terus menerus kan, kayak bukan ini lagi, nggak tertampung sama sekali hujannya. Kita sih biasa istirahat di sini jam 9 ya, jam 9 malam. Habis itu ya bangun jam 4 kalau nggak jam 3 gitu, sesuai dengan jadwal nanti kita waktu menyesuaikan aja sih. Jadi pernah tuh kita waktu istirahat ya malam-malam, waktu istirahat tuh awalnya sih biasa aja ya. Iya. Pernah tuh kita waktu itu kan tidur jam 9 ya. Entah jam berapa itu turun hujan lebat ya, malam-malam kan. Jadi pernah tuh waktu tidur bareng-bareng kita nih, malah di kasur ya.
waktu hujan deras ya, karena angin gede waktu malam itu tuh. Pernah waktu itu sampai keranting-ranting tuh masuk ke lubang-lubang apa namanya saluran udara, ke lubang ventilasi. Air juga langsung dari atas tuh turun seperti ya kayak gimana sih, kalau kita lihat dari ini ya, kalau kayak curug mah kayak curug gitu, kayak curug ngalir di jendela gitu, gitu, karena saking lebatnya kan angin begitu kencang meniup kan, jadinya terpal yang kita tutupin waktu itu tuh kabur ke bawah ini, ke bawah apa namanya, ke bawah angin. Terus airnya nggak tertampung lagi karena hujannya gede banget kan. Jadi kayak seakan-akan kita tuh tidur wah di suasana di dekat hutan gitu. Kayaknya nikmat banget. Langsung ya dari itu kita apa namanya? Kita usahakan kan untuk bisa terlelap buat besok bisa kegiatan lagi dengan baik gitu. Untuk tanah jeblos tuh untuk lantai yang jeblos tuh waktu itu emang kronologinya tuh kita lagi ya biasa sih, lagi kegiatan gitu, lagi biasa. Tiba-tiba pernah sekali kerasa ada yang ini gitu, ada yang patah dari bambunya, krek. Wah kata kita, oh biasa aja ini mah, gitu. Mungkin terus hari selanjutnya begitu juga, krek. Makin ini aja, makin apa namanya, makin kerasa aja gitu jeblosnya. Wah gimana ini beresnya? Kalau kita beresin sekarang mungkin agak susah. Ya udah kita diintarin aja kata kita gitu. Terus makin lama kita diemin tuh. Pernah waktu malam-malam ya, waktu lagi tidur itu waktu itu ada 6 orang tidur di tempat tersebut ya. Waktu itu lagi tidur, tiba-tiba itu lagi tidur nyaman-nyaman kan, tiba-tiba bruk. Nah, lemari-lemari yang dari samping kan itu ada lemari ya. Lemari itu ikut-ikut jatuh. Jadi suka apa namanya nimpa yang lagi pada tidur, wah udah yang pada tidur langsung bangun kan, wow gimana ini kali kita gempa kan, ternyata lantainya jeblos, bocornya udah nggak bisa ditampung lagi, udah di sana di sini udah kayak curug beneran lah. Gimana? Jadi waktu hujan terus netes, ya pernah waktu itu kita terlupa kan, hujan lagi ada kegiatan kan, hujan, lupa kasurnya digulung sampai kasurnya semuanya ya udah basah semuanya. Ya ikhtiar, karena kita ikhtiarnya maksudnya adanya segini gitu. Kalau nunggu terus nanti kapan ini, yang penting kita ikhtiar aja gitu. Jadi untuk santrinya juga nggak apa namanya lebih menambah apa namanya kesemangatan mereka mungkin buat menghafalnya, buat murojaahnya, buat ya belajar ilmunya. Jadi nggak ada keganggu dengan